Selamat datang, di depan saya ada Samsung Galaxy S26 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakan perangkat Anda untuk pertama kalinya, Anda seharusnya akan melihat layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini. Di sisi saya, yang hanya menampilkan berbagai bahasa atau ucapan selamat datang dalam berbagai bahasa. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin dengan cepat menunjukkan dua hal. Dan di sini kita bisa mengakses panggilan darurat dan selain itu kita juga memiliki opsi aksesibilitas di sini. Jadi jika Anda memiliki gangguan penglihatan atau kesulitan menggunakan perangkat, Anda bisa menavigasi ke sini. Dan semoga Anda bisa menemukan sesuatu yang akan membantu Anda menggunakan perangkat ini dengan lebih mudah. Sekarang kita punya fitur seperti mode kontras tinggi, memperbesar ukuran font, inversi warna, dan apalagi. Kita punya zoom layar, ukuran font, kaca pembesar, fitur bicara, input keyboard yang dibacakan keras-keras, dan juga peningkatan penglihatan lainnya. Jadi ada banyak sekali opsi di sini. Astaga, ini benar-benar luar biasa. Ini adalah fitur paling lengkap yang pernah saya lihat di sini. Jadi pastikan untuk memeriksa ini jika Anda menemukan sesuatu yang ingin Anda gunakan dan aktifkan. Sekarang, selanjutnya kita bisa mencari bahasa yang kita inginkan dari daftar di sini. Sekarang saya akan menggunakan bahasa Inggris, tapi bukan yang dari UK. Saya akan memilih US. Tunggu sebentar, Page. Kita tidak punya pilihan wilayah, jadi tahu tidak, ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi biasanya saya akan menyarankan Anda untuk memilih sesuatu yang merupakan bagian dari Uni Eropa, tapi Anda tidak bisa, karena itu akan terlalu bagus. Biasanya saya melakukan ini karena mungkin ada sedikit kemungkinan kecil. Dengan melakukan itu, ketika Uni Eropa membuat suatu undang-undang, Anda akan termasuk di dalamnya karena Anda memilih wilayah tersebut, tapi wilayah terbaik untuk bahasa Inggris adalah UK, ASEAN, Afrika Selatan, Filipina, Selandia Baru, Irlandia, India, Kanada, Australia. Dan itu saja. Jadi ternyata tidak ada Polandia atau negara lain yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Jadi itu agak mengecewakan. Bagaimanapun juga, selanjutnya kita punya opsi untuk terhubung ke jaringan seluler. Jadi di sini Anda bisa langsung memasukkan kartu SIM fisik Anda atau Anda juga mungkin bisa menambahkan eSIM. Mari kita lihat. Saya akan mengaktifkannya hanya karena penasaran. Sekarang di sini kita punya bagian untuk ulasan Anda. Jadi kita punya perjanjian pengguna dan perjanjian lisensi pengguna dan itu sebenarnya satu-satunya hal yang perlu kita setujui. Jadi itu bagus. Tunggu. Kita juga punya kebijakan privasi yang bahkan bukan berupa kotak centang. Dua yang lainnya bersifat opsional atau secara teknis hanya satu tambahan saja. Jadi karena itu opsional, jangan pilih. Jika Anda tidak perlu menyetujui sesuatu, sebaiknya jangan lakukan. Selanjutnya, kita punya pengaturan mudah dengan perangkat lain. Jadi saya akan mengambil perangkat lain. Anda akan mendapatkan pop-up seperti ini di perangkat tersebut, pengaturan Samsung Galaxy S26. Jadi yang perlu Anda lakukan di sini hanyalah menutupnya. Sekarang alasan melakukan ini adalah karena ini Google. Jika saya tidak salah, jika saya ingat dengan benar, jadi ini melalui Google. Mungkin Anda punya opsi Galaxy di sini, jadi ini bisa saja berbeda tergantung pada perangkat Android lain Anda, seperti yang ditunjukkan pop-up ini. Tidak peduli merek ponsel apa yang Anda miliki, tapi jika Anda punya Galaxy, kemungkinan akan menggunakan Smart Switch. Jika memang begitu, itu bagus dan saya akan menunjukkannya di akhir video. Jika Anda tertarik untuk melakukan migrasi, tapi jika hanya akan menggunakan Google yang jelek itu, abaikan saja sepenuhnya. Karena Google benar-benar menjijikkan, dan yang dilakukan Google hanyalah memigrasikan akun Google Anda, dan kemudian semua data yang telah Google simpan yang terkait dengan akun tersebut. Dan saya bilang simpan karena sejujurnya saya tidak pernah ingin membagikan apapun ke Google. Tapi Google terus saja memaksa setiap kali Anda membuka aplikasi mereka untuk melakukan backup. Dan pada akhirnya itu, saya memang kadang terpeleset dan akhirnya setuju karena saya ingin cepat mengakses aplikasinya, dan sampah ini tiba-tiba muncul, jadi Anda tidak sengaja menyetujuinya. Dan Google langsung saja mengambil semua data itu. Yang pada titik itu, benar-benar pencurian secara terang-terangan, saya sudah menolaknya 5 kali sebelumnya. Berapa kali lagi saya harus bilang tidak? Jadi tahu dirilah. Bagaimanapun juga, selanjutnya kita harus memilih jaringan Wi-Fi. Sekarang saya ingin menekankan di sini, ini akan berbeda-beda. Dalam kasus Anda akan dipaksa untuk terhubung ke jaringan
Saya percaya ini dilakukan untuk mengaktifkan masa garansi Samsung. Tapi itu tidak pernah dijelaskan, jadi ini hanya tebakan saya saja. Dan terlepas apakah ini dilakukan karena alasan tersebut atau tidak, perangkat lain bisa saja membiarkan Anda mengatur perangkat tanpa memaksa Anda untuk terhubung ke jaringan. Saya pikir tujuan dari pengaturan adalah agar Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan Anda. Ketika saya dipaksa untuk terhubung ke Wi-Fi, itu bukan cara yang saya inginkan. Jadi, ketahuilah bahwa dalam kasus Anda, jika ponsel Anda benar-benar baru langsung dari kotak, Anda harus terhubung ke jaringan. Kali ini saya sebenarnya bisa melewatinya. Sekarang ketika saya melewatinya muncul pesan singkat, jadi pada dasarnya atur secara offline atau lewati pengaturan Wi-Fi. Jadi dikatakan bahwa jaringan akan diperlukan. Itu kata yang cukup kuat. Sebenarnya tidak benar-benar diperlukan. Kedua, untuk mengatur eSIM, itu benar. Anda tidak bisa menambahkan eSIM tanpa jaringan. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu memang diwajibkan. Terhubung ke internet. Anda perlu terhubung ke internet untuk terhubung ke internet. Ya, tidak ada hal yang luar biasa di sini. Air di sini memang basah. Install pembaruan perangkat lunak itu tidak masalah. Aktifkan fitur perlindungan perangkat sekarang, itu memang langsung. Jadi saya akan menunjukkan fitur perangkat perlindungan itu sebentar lagi. Karena itu akan muncul dan abaikan saja pesan ini sepenuhnya karena ini tidak benar. Sekarang, seharusnya yang diberitahukan kepada Anda adalah Anda tidak akan bisa menginstal pembaruan dan pembaruan perangkat lunak dan semacamnya. Tanggal dan waktu tidak akan diatur secara otomatis. Dan ada satu lagi yang saya lupa, atau masuk ke akun Google. Sebaliknya Samsung mencoba, Anda tahu, memancing Anda agar mencoba, seperti membuat Anda terhubung ke jaringan dengan, seperti, Anda tidak akan bisa melindungi perangkat Anda dan omong kosong lainnya. Lewati berhenti berbohong padaku. Sekarang ini adalah tanggal dan waktu yang seperti saya bilang, tidak akan diatur secara otomatis yang benar-benar diabaikan oleh Samsung. Demi berbohong kepada Anda, sekarang kita bisa benar-benar mengabaikan ini. Ini sebenarnya bisa saja benar, yang memang benar untuk saya. Jadi Anda jelas bisa mengubahnya jika salah. Anda bisa mengabaikannya juga bagaimanapun caranya, karena begitu Anda terhubung ke jaringan, ini sebenarnya akan berubah secara otomatis. Jadi jika Anda berencana untuk terhubung nanti, tidak terlalu penting apa yang Anda atur. Sekarang kita punya fitur lindungi ponsel Anda. Saya kira fitur perlindungan perangkat dinonaktifkan. Saya akan memilih pola di sini. Lanjutkan, sepertinya saya bisa mengaturnya. Coba lihat itu. Udah diatur, padahal ponsel tadi jelas-jelas bilang saya tidak bisa. Mari kita uji. Kalau itu sih benar-benar terlindungi dan sudah pasti tak ada keraguan sedikit pun soal itu. Jadi berikutnya yang kita punya adalah layanan Google. Ini cuma omong kosong dari Google. Ada hal-hal seperti penggunaan lokasi, mengizinkan pelacakan dan data pengguna serta diagnostik, menginstal pembaruan dan aplikasi. Dan omong-omong, ini tidak punya tombol pengatur. Jadi saya akan membahas ini dengan cepat. Kalau Anda ingin tahu apa saja ini, tetaplah di sini. Kalau Anda tidak peduli, saya akan langsung loncat ke depan. Tapi kita punya fitur penggunaan lokasi, jadi pada dasarnya ini memungkinkan aplikasi dan layanan yang punya izin lokasi untuk menggunakan lokasi perangkat. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel, seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS. Jadi intinya, yang dilakukan fitur ini adalah mencegah aplikasi mengakses hal tersebut. Kalau saya memahami ini dengan benar, karena ini memungkinkan aplikasi dan layanan, bukan perangkat dalam sebuah layanan atau aplikasi. Jadi, ini memang ada artinya, karena pada dasarnya mematikan fitur itu sama sekali tidak berarti apa-apa buat kamu. Itu hanya berarti aplikasi tertentu tidak akan bisa menggunakannya. Tapi kamu juga bisa melakukan hal ini secara langsung. Biar saya ambil ponsel saya dulu supaya kamu tinggal masuk ke notifikasi, cari lokasi, dan selesai, sudah mati, dan efeknya pada dasarnya sama saja. Jadi, seperti yang saya bilang, ini benar-benar tidak berarti apa-apa. Selanjutnya, kita punya opsi izinkan pemindaian yang secara otomatis akan dimatikan bersama dengan lokasi. Tapi, saya akan bahas ini secara singkat, karena yang satu ini benar-benar luar biasa, mengizinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat di sekitar kapan saja, bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth dimatikan. Maaf, apa maksudnya? Jadi kamu bisa kamu bisa memeriksa hal-hal lain bahkan ketika saya menonaktifkan Wi-Fi dan Bluetooth. Itu benar-benar luar biasa. Terima kasih.
Terima kasih sudah memberitahu saya secara harfiah bahwa tombol Wi-Fi dan Bluetooth sama sekali tidak berarti apa-apa. Jadi, pada kenyataannya ini bekerja mirip dengan pesan ini seperti cara kerja iPhone. iPhone punya tombol untuk Bluetooth dan Wi-Fi, dan kamu mencoba mematikan hal-hal seperti Wi-Fi misalnya. Itu hanya memutuskan koneksi dari jaringan. Tapi fitur Wi-Fi itu sendiri secara teknis masih tetap menyala. Pada dasarnya kamu tidak pernah benar-benar bisa mematikannya sepenuhnya, menonaktifkannya. Jadi ini pada dasarnya sama saja, tapi Google melangkah lebih jauh dan pura-pura kalau itu mati dalam kasus ini. Selanjutnya, kita punya kirim data pengguna dan diagnostik. Jadi tingkatkan pengalaman perangkat Android Anda dengan secara otomatis mengirimkan diagnostik. Tidak, pergi sana cukup pergi saja. Setelah kamu membayar perangkat ini, kamu harus menganggap bahwa apa yang kamu bayar adalah apa yang kamu dapatkan. Kamu seharusnya tidak pernah membeli perangkat dengan anggapan bahwa perangkat itu akan mendapatkan pembaruan. Itu bukan urusanmu untuk menyukainya. Itu bukan urusanmu untuk, misalnya, memilih apa yang akan ditambahkan dan apa yang kamu bagikan pada dasarnya adalah semua hal yang ingin dimonetisasi oleh Google. Dan pada akhirnya, kemungkinan besar kamu mungkin tidak akan pernah benar-benar melihat adanya perubahan apapun pada perangkat itu. Tapi hey, kamu akan mendapatkan iklan yang ditargetkan. Wah, aku yakin kamu pasti sangat antusias dengan yang satu itu. Jadi itu satu hal. Dan yang kedua, setelah membayar perangkat ini dan pada dasarnya terus-menerus diawasi sejujurnya, kamu seharusnya tidak membagikan sedikit pun data di sini. Perangkat ini seharusnya sudah diperbaiki sejak awal dan jika Google ingin mengumpulkan data untuk memperbaikinya, hey, mereka seharusnya tidak perlu melakukan itu. Kalau mereka mau memperbaikinya, ya lakukan saja. Lagi pula, kalau tidak, orang-orang tidak akan membeli Android. Sial, bahkan jika kamu melakukannya, orang mungkin tidak akan membeli Android setelah September. Dan, ya, kita akan mematikannya. Nah, satu hal terakhir di sini adalah instalasi pembaruan dan aplikasi yang semuanya bagian dari Google. Ini seolah menatapmu tepat di wajah dan mengejekmu secara langsung. Dengan melanjutkan, kamu setuju bahwa perangkat dapat secara otomatis mengunduh serta memasang pembaruan dan aplikasi dari Google. Saya sebenarnya tidak ingin setuju dengan itu. Terima kasih banyak. Nah, ini juga agak samar, karena kalau dipahami seperti orang pada umumnya, kamu mungkin berpikir bahwa ini hanya akan mengunduh pembaruan seperti, kamu tahu, Android baru seperti Android 17 atau One UI, entahlah 8,6 atau 9, apapun itu nantinya, kan? Dan pembaruan baru untuk aplikasi-aplikasi yang kamu gunakan, kan? Sebenarnya tidak, masalahnya ada pada detail yang hilang di sini. Pada kenyataannya, yang dimaksud di sini kurang lebih adalah omong kosong bahwa Google punya kemampuan untuk memasang apapun yang mereka mau ke perangkatmu tanpa izin atau sepengetahuanmu. Ada sebuah layanan yang disebut terima kasih, layanan pembaruan OTA. Sampah menjijikan ini berjalan di latar belakang ponselmu. Ini seperti songeja, kamu tahu, kalau kamu membuka sesuatu seperti Task Manager di komputermu, kamu akan melihat banyak tugas berbeda yang tidak pernah kamu kenali, kan? Itulah pada dasarnya apa itu layanan pembaruan OTA. Namanya juga dibuat dengan cara yang sangat aneh, jadi kamu tidak akan pernah benar-benar tahu dari namanya saja itu sebenarnya apa. Bahkan jika kamu tahu seluruh deskripsi lengkap dari akronim ini, yaitu pembaruan over the air, secara realistis, kamu bisa saja berpikir bahwa setiap pembaruan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Itu terjadi melalui Wi-Fi atau data seluler. Tapi tidak, sebenarnya itu tidak merujuk pada ide tersebut. Seperti yang aku bilang, menurutku namanya sengaja dibuat samar supaya kamu tidak tahu itu apa, jadi aku di sini pada dasarnya untuk mencerahkanmu. Layanan ini bertanggung jawab untuk menginstal hal baik, yaitu patch keamanan ke perangkatmu. Ketika ada semacam celah keamanan yang ditemukan seseorang atau Google pada perangkat Android mereka, mereka akan menambalnya dan mereka menambalnya dengan cara yang dilakukan secara otomatis ketika mereka memperbaikinya. Dan itu diunggah ke perangkatmu tanpa sepengetahuanmu. Karena jujur saja kamu tidak peduli dengan patch keamanan, mereka ada untuk melindungimu. Tapi layanan ini juga bertanggung jawab untuk menginstal hal-hal tidak berguna yang tidak kamu pedulikan. Kamu mungkin sudah pernah mengalami hal ini beberapa kali. Kamu membuka suatu aplikasi misalnya. Dan kamu tidak memperbarui aplikasi itu, bahkan aplikasinya sendiri juga tidak memperbarui, kan? Misalnya Play Store, lalu kamu menyadari, tampilan Play Store sekarang agak berbeda dari biasanya. Tata letaknya agak berubah. Begitulah. Itulah pada dasarnya layanan pembaruan OTA untukmu. Layanan itu memuat pembaruan tanpa kamu sadari atau tanpa memberitahu kamu.
dan tiba-tiba aplikasi kamu terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Sekarang, ini sebenarnya belum terlalu buruk setidaknya untuk saat ini, nanti akan jadi masalah, yaitu pada bulan September. Aku tidak tahu apakah kamu tahu, tapi sebaiknya kamu tahu, Google sudah mengumumkan pada tahun 2025, di akhir tahun 2025, bahwa mereka pada dasarnya ingin memblokir instalasi aplikasi pihak ketiga. Atau pada dasarnya memblokir pemasangan aplikasi yang tidak berasal dari Play Store. Itu adalah rencana awalnya. Lalu mereka mencoba menarik kembali pernyataan itu dan membodohi orang-orang, kamu tahu, hanya omong kosong saja. Bahwa, kamu tahu apa? Tidak, kamu salah paham soal ini. Kami tidak memblokir mereka kok. Kamu masih bisa menginstal aplikasi dari luar Play Store, asalkan kami mendapatkan semua informasi dari orang tersebut. Mereka membayar kami, untuk ini. Jadi setelah itu kamu bisa menginstalnya, jadi pada dasarnya, ya sama saja seperti menginstal dari Play Store. Yang sebenarnya kamu tidak memahaminya dengan benar, tapi sebenarnya kamu sudah paham, tapi kamu tetap salah. Jadi ya, Google di sini pada dasarnya sedang mencoba membodohi kamu agar percaya bahwa kamu tidak memahaminya dengan benar, padahal kamu benar-benar sudah paham. Aplikasi yang harus ditandatangani dan pengembangnya harus memberikan informasi pribadi mereka, pada dasarnya membocorkan identitas mereka ke Google dan membayar tebusan sialan itu. Itu yang membuat saya tidak bisa menginstal aplikasi dari luar Play Store. Kalau mereka harus melewati semua rintangan ini, mending sekalian saja unggah aplikasi sialan itu ke Play Store. Jadi lalu mereka membatalkannya lagi di awal tahun 26. Baru-baru ini saja, mereka diam-diam kembali dengan membawa fitur itu lagi. Jadi pertama mereka berbohong tentang apa fungsi fitur itu, lalu mereka berbohong bahwa mereka tidak akan menerapkannya. Dan sekarang mereka menerapkannya dengan harapan saya kira orang-orang sudah lupa dan kemarahannya sudah reda. Tidak, kemarahannya belum reda. Dan saya akan terus mengingatkan semua orang sampai bulan September bahwa sampah ini akan dimasukkan ke perangkat kalian lewat omong kosong ini, lewat pembaruan OTA. Karena Google tidak bisa langsung memasukkannya tanpa izin atau sepengetahuan kalian. Dan secara teknis kalian bisa mencegah hal itu terjadi dengan langsung menghapus layanan pembaruan OTA, tapi kalian akan membiarkan perangkat kalian terbuka terhadap eksploitasi jika ada celah keamanan. Tapi jujur saja, pada titik ini saya lebih memilih orang yang memang berniat meretas saya untuk mencoba meretas saya, daripada Google ikut campur dan mengubah cara saya menggunakan perangkat saya tanpa persetujuan saya. Itu bukan syarat penjualan yang saya terima saat saya membeli ponsel saya setahun yang lalu. Jadi saya seharusnya tidak perlu berurusan dengan omong kosong seperti ini. Saya membeli Android semata-mata karena saya bisa menginstal pembaruan sendiri. Dan sekarang Google berusaha mengambil hak itu dari saya. Dan itu karena belakangan ini tingkat sertifikasi semakin meningkat. Jadi orang-orang mulai membuat aplikasi yang menjadi alternatif. Untuk ini atau itu bahkan langsung mengubah cara kerja aplikasi tertentu, misalnya seperti aplikasi YouTube Revanced yang menghilangkan iklan dan memungkinkan kamu memutar di latar belakang. Jadi pada dasarnya memberikan fitur premium secara gratis, hal-hal yang dulu bisa kita dapatkan secara gratis. Jadi, saya akan menghapus omong kosong ini agar Google tidak bisa memuatnya ke perangkat saya karena perangkat yang saya beli memang tidak memilikinya. Sekarang ada satu hal menjengkelkan lagi di sini, yaitu layanan Samsung. Nah, ini satu-satunya hal yang sebenarnya perlu kamu perhatikan, yaitu auto blocker. Ini mirip dengan apa yang coba dilakukan Google, tapi kamu sebenarnya bisa mematikannya. Jadi fitur ini mencegah kamu menginstal aplikasi dari luar Play Store atau Galaxy Store. Selain itu, fitur ini juga memblokir hal-hal seperti aplikasi dari sumber yang tidak terverifikasi dan perintah melalui USB. Nah, ini berpotensi bagus jika Anda cenderung membeli banyak barang dari AliExpress. Kabel-kabel tertentu, terkadang juga oleh pihak yang berniat jahat, dibeli dari AliExpress. Pada dasarnya itu ada di konektor, jadi jika saya mengambil sesuatu seperti ini, jadi di sini Anda akan memiliki chip yang pada dasarnya akan memuat salah satunya, virus. Untuk mencoba mendapatkan informasi dari Anda, misalnya untuk mengakses aplikasi dan sebagainya, untuk mengetahui kata sandi Anda dan hal-hal semacam itu. Jadi pada dasarnya dengan menggunakan kabel, alat ini akan memuat malware ke perangkat Anda. Fitur khusus ini akan memblokirnya. Jadi ketika diblokir, jelas bahkan kabel murahan seperti ini, dari AliExpress yang dirancang untuk memuat malware pun tidak akan bisa melakukannya. Hal lain adalah malware blacks.
Saya sendiri belum pernah menemui itu, jadi bagi saya itu agak tidak berguna. Dan ini juga memblokir pembaruan perangkat lunak yang tidak resmi. Sekali lagi, saya tidak pernah menginstal pembaruan tidak resmi. Ya ampun, saya hanya menggunakan pengaturan. Dan di pengaturan, saya tidak pernah mendapatkan pembaruan tidak resmi. Jadi itu juga tidak pernah menjadi masalah. Jadi saya biasanya suka mematikan fitur itu karena semua kabel saya berasal dari sumber yang saya kenal, bukan dari AliExpress atau kamu tahu, dari gang-gang acak. Saya juga tidak pernah memuat gambar apapun yang pernah terinfeksi malware atau menginstal perangkat lunak dari tempat-tempat aneh. Jadi ini tidak berguna bagi saya, dan yang saya pedulikan adalah sumber yang tidak terverifikasi, yang pada dasarnya berasal dari web. Mengunduh aplikasi apapun dari web, bukan dari Play Store atau Galaxy Store, akan diblokir oleh fitur ini. Dan tidak seperti pop-up biasa yang harus kamu aktifkan untuk menginstal aplikasi-aplikasi ini. Fitur ini langsung memblokirnya dan tidak memberikan petunjuk seperti, ya pergi ke sini. Untuk mematikannya, kamu harus benar-benar melakukannya sendiri dan mencari tahu apa yang memblokirmu. Jadi mari kita lanjut ke bagian berikutnya, apa selanjutnya. Kita punya mode tampilan atau pada dasarnya tema, jadi ada mode terang dan gelap, pilih saja yang kamu suka. Saya lebih suka mode terang, setidaknya untuk video, dan pada dasarnya kita sudah selesai. Tapi seperti yang saya sebutkan, saya ingin menunjukkan satu hal terakhir, yaitu aplikasi yang akan kamu gunakan untuk memigrasikan data dari perangkat lama. Dan aplikasi itu bernama Smart Switch. Yang mana saya tidak tahu apakah aplikasi itu benar-benar tersedia sekarang karena saya tidak punya internet, jadi mari kita cari. Ya, ternyata tidak ada di sini. Jadi begini, saya akan membukanya di ponsel saya. Ketika kamu terhubung ke jaringan, aplikasi itu akan otomatis terunduh. Jadi tampilannya akan seperti ini, Smart Switch. Ups, saya malah membuka Smart Things. Tunggu. Oke, saya suka ini, maaf. Jadi seperti inilah tampilannya, Smart Switch. Kamu membukanya dan tampilannya sangat sederhana di sini. Jadi kirim atau terima data. Jelas, jika kamu sedang migrasi ke perangkat baru, kamu akan menerima. Jika ini adalah ponsel lama, saya akan mengirim. Dan ketika kamu memilih salah satu dari opsi itu, kamu bisa memilih bagaimana kamu akan terhubung ke perangkat lain, baik secara nirkabel, jadi ini akan membuat hotspot, atau menggunakan kabel yang biasanya sudah disediakan bersama perangkatmu, dan ini akan menjadi metode yang lebih cepat, jadi saya sarankan menggunakan kabel. Dan dari situ, kamu akan bisa memindahkan setiap data dan aplikasi, tidak peduli dari mana asalnya, termasuk foto, berapapun jumlahnya. Jadi proses ini benar-benar memungkinkan kamu untuk memindahkan setiap data tanpa terkecuali, tidak peduli dari mana asalnya atau apapun itu, aplikasi atau konten apapun, ini bekerja dengan baik. Jadi saya sarankan cara itu. Semoga video ini bermanfaat. Jika iya, silakan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.